Komika Panji Pragiwaksono penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi. Polisi berhasil mengungkap kasus kematian satu keluarga yang ditemukan dengan mulut berbusa di Warakas, Jakarta Utara. Diduga akibat dendam, tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni anggota keluarganya. Selamat pagi pemirsa, yang kami hadirkan di layar kaca Anda ini adalah razia parkir liar, di mana pemilik kendaraan panik saat razia parkir liar atau angkut jaring oleh petugas suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat. Mereka berupaya mengambil sepeda motor miliknya agar tidak terjaring razia. Iya, di antara mereka juga nampak yang pasrah nih karena sepeda motor sudah berada di atas truk yang disiapkan untuk mengangkut sepeda motor. Sebanyak 8 unit sepeda motor berhasil terjaring dalam razia parkir liar atau angkut jaring ini, sementara puluhan lainnya terpaksa dikenakan operasi cabut katup ban atau kempes ban supaya nggak mengulangi lagi nih menggunakan lahan parkir liar. Bagi pemilik kendaraan yang terjaring dapat mengambil kendaraannya di kantor Sudin Perhubungan Jakarta Pusat. Ini tepatnya di kawasan Cikini, Menteng, Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat weekend, Iya, Reza. akhirnya weekend juga ya. Pemirsa, ada rencana kemana hari ini? Harapannya memang semuanya lancar ya. Tanggal juga masih muda, masih awal bulan. Iya, dan sudah mulai cerah. Betul. Sudah mulai berkurang hujannya, mudah-mudahan cerah sepanjang hari, biar yang mau liburan bisa berlibur. Nah, sebelum liburan kami menemani Anda selama 90 menit ke depan dengan beragam informasi. Salah satunya adalah ini gara-gara antrian panjang pemirsa untuk mendapatkan BBM subsidi tepatnya. Iya. Ini di SPBU Belang-Belang. Antrian kendaraan ini cukup panjang di sana, tepatnya di Sulawesi Barat. Ada 2 orang warga bersenjata tajam yang nyaris bentrok di sana. Kita lihat yuk pemirsa. Iya. Kita lihat ini kondisi saat antrian panjang kendaraan pada saat mengisi BBM subsidi di SPBU Belang-Belang menuju Sulawesi Barat saat malam hari. 2 orang warga yang terlibat antrian terlihat bersitegang dan nyaris bentrok dengan senjata tajam. Peristiwa berawal saat salah satu mobil menyerobot antrian BBM dan mengenai kaca spion hingga pecah. Warga yang ikut mengantri di lokasi panik dan khawatir menjadi korban salah sasaran. Setelah dipisahkan oleh warga lainnya dan anggota polisi tiba di lokasi, kedua warga bersenjata tajam tersebut diamankan langsung ke Polsek Kaluku. Wah, emang menegangkan juga ya kalau melihat ada senjata tajam yang dibawa. Betul, ini yang namanya kita lagi ngantri memang harus sedikit lebih sabar begitu ya. Dan mungkin kalau terjadi senggolan ya selesaikanlah dengan cara baik-baik. Jangan Jangan senggol langsung bacok. menghunus parang gitu, pedang. Kita ke informasi berikutnya, seorang pedagang di depan sekolah dihajar massa setelah diduga melakukan pelecehan. Ya, pelecehan ini diduga dilakukan terhadap sejumlah siswi sekolah dasar di Desa Sampali, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara.
Pelaku yang sempat diamankan di kantor desa kemudian diserahkan ke kantor polisi. Jadi inilah pemirsa video saat terduga pelaku diamankan di kantor desa usai diamuk massa. Sejumlah warga juga terlihat mengelilingi pelaku. Jadi polisi yang tiba di lokasi langsung membawa terduga pelaku ke kantor polisi. Terungkapnya kasus dugaan pelecehan seksual ini dilakukan oleh pelaku bermula pada saat salah satu korban mengadu kepada guru di sekolah. Setelah diselidiki, pihak sekolah ternyata ada 20 siswi yang menjadi korbannya. Modusnya dengan memberikan uang Rp2.000 kepada korban dan kemudian melakukan aksinya. Pelaku yang kesehariannya berjualan tepat di depan sekolah membuatnya dengan mudah untuk membujuk rayu para korbannya. Aksi bejat tersebut dilakukan pelaku di tempat ia berjualan. Kini pun pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian untuk pemeriksaan dan juga proses hukum lebih lanjut. Kita kabar lainnya pemirsa, ini kebakaran besar melanda tempat penampungan rongsokan, tepatnya di wilayah Bojong Sari, Depok, Jawa Barat. Besarnya kobaran api dengan cepat melalap lapak-lapak di sekitarnya ya. Kebakaran diduga berasal dari aktivitas pembakaran sampah di sekitar area penampungan rongsokan. Percikan api diduga dengan cepat menyambar material mudah terbakar di lokasi tersebut. Sebanyak 5 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan dan api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Ini tentu api dengan mudah menyebar karena ini ada tempat pembakaran sampah ya. Iya. Masih terkait kebakaran, pemirsa, sebuah bengkel karoseri di Limajaya, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat pagi kemarin ludes terbakar. Petugas damkar mengerahkan sedikitnya 10 unit untuk memadamkan api yang diduga bersumber dari hubungan arus pendek listrik. Iya pemirsa, ini sebuah pabrik karoseri yang mengerjakan berbagai kendaraan taktis dan kendaraan dinas dari berbagai instansi pemerintah maupun swasta. Jumat pagi terbakar sekitar pukul 8.30. Api berkobar berawal dari ruangan di lantai 2 karoseri dengan cepat merembet ke ruangan lain, termasuk sebuah bus di ruangan pamer juga ikut terbakar. Tak berlangsung lama, petugas dari Regu Damkar Kota Bogor mengerahkan 8 unit mobil, dibantu 2 unit dari Kabupaten Bogor untuk segera memadamkan kobaran api di karoseri dari Limajaya yang berada di Jalan Kiai Haji Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran juga terjadi di Bandung, Jawa Barat, pemirsa. Hingga Jumat malam, petugas pemadam kebakaran Kota Bandung masih berusaha berjibaku untuk memadamkan kebakaran gudang pengelolaan limbah plastik di kawasan Cibolerang, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Ada 19 armada pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api di sana. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang pengolahan limbah plastik di kawasan Cibolerang, Babakan, Ciparai, Kota Bandung, Jawa Barat. Besarnya material plastik yang terbakar membuat proses pemadaman membutuhkan penanganan khusus dan waktu yang cukup lama. Petugas pemadam kebakaran dibantu unsur Forkop Incam, TNI Polri, serta relawan kebakaran dari Bandung terus memadamkan api, dan akses menuju lokasi yang terbatas serta minimnya sumber air menjadi kendala utama dalam proses pemadaman. Petugas akhirnya memanfaatkan sumber air dari selokan di sekitar pabrik serta mengambil air dari seberang jalan tol dengan menggunakan pompa portable. Meski berada di dekat jalan tol, kebakaran ini tidak mengganggu arus lalu lintas tol karena akses pemadaman hanya dilakukan melalui jalan Cibolerang. Hingga Jumat malam masih terlihat titik api, namun sudah mulai dapat dikendalikan dan memasuki tahap pendinginan. Luas area gudang yang terbakar diperkirakan mencapai sekitar 1 hektar.
Kita ke kabar lainnya, diguyur hujan lebat wilayah Cirebon, Jawa Barat kembali dikepung banjir yang merendam jalan Pantura dan jalan protokol lain. Ini menyebabkan kemacetan juga di jalan Betul, kita tersebut. lihat nih antrian panjang cukup banyak begitu ya kendaraan di sana yang terjebak karena hujan lebih dari 2 jam mengakibatkan sejumlah ruas jalan diterjang banjir di Cirebon, Jawa Barat. Di jalur Pantura di wilayah Kedaung dan juga Pengambilan terendam banjir hingga mencapai 50 cm, bahkan banjir di Pantura juga terendam sepanjang lebih dari 500 meter. Sejumlah kendaraan yang melintasi genangan banjir, terutama roda 2, tak sedikit yang mengalami mogok. Mereka pun terpaksa harus mendorong motornya untuk melintasi genangan banjir. Nggak hanya jalan protokol, pemirsa, banjir juga menerjang permukiman warga. Ini tepatnya di Desa Gabel, Kecamatan Pleret, Kabupaten Cirebon. Pada Jumat malam ada sejumlah warga yang harus hati-hati karena ketinggian air di sana mencapai 1 meter. Gak hanya banjir, pemirsa, ini ada bencana tanah bergerak yang melanda tepatnya di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Inilah detik-detik ambruknya bangunan sekolah milik Pondok Pesantren Al-A'dalah di Desa Padasari, Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Bangunan satu lantai ini rata dengan tanah akibat tanah bergerak. Selain merusak gedung sekolah dan rumah warga, tanah bergerak juga merusak akses jalan desa serta jalan kabupaten hingga terputus di sejumlah titik. Selain 140 rumah, sejumlah ruas jalan, sekolah, kemudian tempat ibadah juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Akibat kejadian ini sebanyak 250 warga mengungsi ke sejumlah pos pengungsian dan tenda darurat. Kita ajak Anda untuk jeda terlebih dahulu, namun kami akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto akan merayakan hari ulang tahun ke-18 Partai Gerindra. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan operasi tangkap tangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok BS bersama sejumlah pihak lainnya. Penangkapan ini diduga kuat berkaitan dengan transaksi suap untuk memuluskan perkara sengketa lahan yang sedang bergulir di wilayah tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan OTT karena adanya proses transaksi atau delivery uang dari pihak swasta kepada aparat penegak hukum di lingkungan Pengadilan Negeri Depok. Dikonfirmasi mengenai motif transaksi ini, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu membenarkan secara tersirat bahwa transaksi haram itu terkait dengan pengurusan sengketa lahan di Depok, Jawa Barat. Diduga pihak swasta yang merasa dirugikan dalam sengketa ini memberikan sejumlah uang kepada Wakil Ketua PN Depok BS. Meski demikian, KPK belum merinci secara jelas kasus tersebut. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, APH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami, nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar, mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. Kira-kira seperti itu, wilayahnya di wilayah masuk di Depok ya. Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini tengah mendalami kasus ini. Dari Depok, Jawa Barat dan Jakarta, Meli Kasna, Haikal Vandea, TV One mengabarkan.
Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 6 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Total barang bukti yang disita mencapai 40, miliar rupiah. KPK menangkap 17 orang dan menetapkan 6 orang sebagai tersangka dengan 3 orang adalah pejabat Bea dan Cukai dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Usai menjalani pemeriksaan, 5 tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Gedung Merah Putih KPK Jakarta. Sementara 1 orang tersangka lainnya berstatus DPO dan masih dalam pencarian tim penyidik KPK. Ke-6 tersangka diduga telah menerima suap untuk meloloskan barang palsu atau KW masuk ke Indonesia. KPK juga telah melakukan pencekalan ke luar negeri untuk membatasi ruang gerak pelarian 1 tersangka buron. Dengan pengkondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik, sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW, dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea dan Cukai. Selain 5 tersangka, KPK juga turut menyita barang bukti berupa uang tunai dan berbagai pecahan mata uang, serta logam mulia dan jam tangan mewah dari kediaman para tersangka dengan nilai mencapai 40,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Haikal Vandea, TV One mengabarkan. Kita kabar lainnya, pemirsa, Menteri Luar Negeri Sugiono menjelaskan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tidak membuat fakta baru dalam pertahanan kedua negara. Pertemuan antara Prabowo dan juga Anthony ini sebagai bentuk konsultasi situasi keamanan, tepatnya di wilayah, untuk menyikapi ketegangan yang terjadi serta potensi terjadinya perang di Timur Tengah. Sejumlah inisiatif pertahanan baru, tadi saya sampaikan bahwa treaty ini adalah traktat untuk membuat satu forum konsultasi bilateral di bidang keamanan antara yang dilakukan oleh pimpinan kedua negara. Tidak ada inisiatif-inisiatif pertahanan. Kalau tadi ditanya apakah ini merupakan apa tadi istilahnya? Fakta, tidak. Ini bukan merupakan fakta, ini bukan merupakan bukan fakta pertahanan, bukan fakta militer. Gitu. Tidak ada yang kemudian seperti yang tadi disampaikan bahwa ancaman terhadap satu negara merupakan dipersepsikan sebagai bahaya juga atau bagi negara yang lain, tidak seperti itu. Ini adalah forum konsultasi tentang situasi keamanan di wilayah. Presiden Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto merayakan hari ulang tahun Partai Gerindra yang ke-18. Ya, pemirsa, ini perayaan digelar secara sederhana di kediaman pribadi Presiden Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat solidaritas serta kohesi seluruh kader Partai Gerindra. Dalam rangkaian acara, Partai Gerindra juga menggelar doa bersama untuk bangsa Indonesia serta bagi masyarakat yang sedang mengalami musibah dan bencana di berbagai daerah. Kami ajak pemirsa untuk jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami akan hadirkan informasi mengenai Panji Pragiwaksono yang kemarin diperiksa oleh Polda Metro Jaya terkait dengan klarifikasi seperti apa perkembangannya, kami hadirkan selengkapnya usai jeda. Komika Panji Pragiwaksono penuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk memberikan klarifikasi ke polisi. Panji Pragiwaksono tiba di gedung Ditreskrimum Polda Metro Jaya sekitar pukul 10:15 WIB kemarin guna memenuhi undangan klarifikasi penyidik. Panji hadir bersama kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait sejumlah laporan yang ditujukan kepadanya soal materi stand-up komedinya yang bertajuk Mens Rea.
Bentuk pemeriksaan yang akan dijalani Panji adalah klarifikasi yang masih bersifat awal dan belum masuk ke dalam tahap pemeriksaan formal. Benarkah materi komedi mensrea menyerempet penistaan atau hanya sekedar salah persepsi dan sekedar guyonan saja? Apakah kasus ini akan terus bergulir? diperlihatkan video-video dari akun-akun kira-kira saya bilangnya potongan-potongan video dari akun-akun bukan terkait dengan sejumlah potongan atau yang memuat pernyataan-pernyataan Panji di dalam pertunjukan mensrea. Pertunjukan video dan video yang ditanyakan yang memuat pernyataan-pernyataan dari Panji terkait dengan babakan soal, ini istilah dari saya ya, soal sholat, lalu juga soal terkait dengan dua ormas yang menerima konsesi tambang dan juga soal di Jawa Barat yang di sana. Tapi kalau balik ke yang laporannya hanya soal penistaan agama. Nah, tadi ada 4 pasal yang disampaikan oleh polisi, pasal 300, pasal 301, pasal 242 dan juga pasal 243. Pasal 300 itu soal simpelnya gitu ya, penodaan agama. Kalau yang 301 itu soal penyebarluasan publikasinya, 242 itu soal penistaan terhadap kelompok tertentu, 243 itu soal penyebaran dari poin yang 242. 63 pertanyaan dalam pemeriksaan yang dijalani oleh Panji Pragiwaksono kemarin didampingi oleh kuasa hukumnya Haris Ashar. Kira-kira apakah dari pemeriksaan yang dilakukan oleh kepolisian kemarin sudah akan memenuhi delik pidana untuk dinaikkan statusnya? Apakah menjadi tersangka atau sebaliknya? Nah itu dia, tapi sekali lagi kemarin itu kan masih klarifikasi begitu ya. Berbagai pihak sudah diminta klarifikasi, kabarnya nextnya akan memanggil para ahli begitu. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita juga bertanya dengan para ahli yang sudah hadir bersama kami di studio. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat pagi. Pak Ari. Bergabung juga bersama kami Septa Chandra, pakar hukum pidana UMJ. Selamat pagi. Selamat pagi, Mas Septa. Pak Arianto, ini baru tahap klarifikasi. Sebenarnya tahap klarifikasi itu masih masuk dalam tahap penyelidikan, ya Pak ya? Ya, kalau dalam tahap proses ini kan sekarang proses pidana itu kan sekarang dari dulu juga diawali dengan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan ya. Kalau yang namanya penyelidikan itu adalah proses di mana penyelidik ya itu mencari keterangan-keterangan saksi atau bukti untuk menunjukkan apakah itu ada pidana apa tidak. Gitu. Makanya kemarin itu kan berangkatnya kan dari adanya laporan nih. Kalau adanya laporan itu berarti ada suatu dugaan tindakan pidana. Karena indikator bahwa itu orang itu suatu terjadi pidana apa tidak itu pasti ada nggak orang yang dirugikan atau orang yang nggak senang dengan perbuatan itu. Nah ini ada orang yang nggak senang lapor. Nah berarti kan polisi kan harus menanggapi laporan itu. Nah di KUHP yang baru sekarang lebih keras lagi. Kalau polisi tidak menanggapi itu dalam tempo 14 hari, boleh komplain pada pimpinannya. Dan kemudian pasal yang baru, yang KUHP yang baru juga mengatakan kalau polisi itu berbuat melanggar disiplin, etika atau pidana bisa ditindak. Itulah makanya kemudian kemarin ketika ada laporan, ya polisi harus melakukan tindakan. Meskipun yang banyak pihak yang menganggap bahwa ini sebenarnya tidak masuk dalam bukan pidana agama. Kan. Inilah pasalnya menjadi krusial karena untuk pasal delik penghinaan, hasutan itu pasal yang sangat debatable. Antara yang iya sama yang enggak itu mungkin hampir 50-50 gitu. Sehingga itu tapi ada dua yang kuat ya. Sehingga polisi harus nyaring betul ini benar nggak ini masuk pidana apa tidak
gitu Pak. Karena gini, tadi kan disampaikan Pak Haris ya. Diperiksa ada ditunjukkan ini, kan yang laporan kan ada 5 kan, 1 ngadu. 1 aduan. Itu yang ngadu itu pas nggak sama Pak itu bunyinya. 1 ngadu hanya buktinya ini Pak, buktinya dia ngomong mengenai masalah agama sepotong. Nah ini diklarifikasi oleh polisi pada pelapor sama itunya. Kemudian yang satunya lagi mengenai ujaran kebencian itu tadi mengenai masalah fisik dan sebagainya. Oleh karena itulah maka kemarin sekarang pada tahap penyelidikan ini polisi itu adalah mengumpulkan semua ya indikasi apapun kesaksian itu yang nanti untuk mengungkap apakah ini nanti masuk enggak unsur yang dituduhkan itu. Nah polisi juga tidak bisa menentukan sendiri Pak karena pasal ini betul-betul susah banget harus pakai saksi ahli. Saksi ahli pun kan beda-beda juga kan. Itulah ada ahli tapi dari intinya agama mungkin dari bahasa dan segala macam. Tahapnya polisi wajib meriksa dan menerima semua saksi kesaksian alat bukti yang ada dirangkum dalam suatu laporan supaya nanti itu bisa didiskusikan untuk menggelar gelar perkara untuk menentukan apakah ini masuk pidana apa tidak. Saya yakin dalam kasus ini dalam tahap penyelidikan pun polisi pasti akan koordinasi dengan jaksa. Baik. Saya mau ke Mas Septa. Mas Septa, kita dengar bersama-sama tadi kuasa hukum Haris Azhar mengatakan bahwa pasal yang disangkakan adalah 300, 301, kemudian 242 dan juga 243 KUHP baru. Apakah itu sudah sesuai kira-kira dengan yang dilaporkan ini, narasi Panji, apakah itu sesuai dengan pasal-pasal itu? Iya, kalau memang objeknya adalah di sini menghina atau perbuatan permusuhan ataupun menghasut terhadap agama tertentu yang diakui di Indonesia, tentu pasal 300 atau 300 tadi itu dan juga seterusnya sampai 305 itu tepat gitu ya. Karena memang bab 7 dalam KUHP baru itu mengatur tentang tindak pidana terhadap agama, kepercayaan atau kehidupan beragama atau kepercayaan tersebut gitu. Nah, kalau objeknya memang itu, ya tentu pasal itu yang tepat untuk dilaporkan atau dikenakan oleh polisi seperti itu. Gitu. Oke, Mas, yang cukup menarik adalah pernyataan dari Haris Azhar setelah pemeriksaan adalah dia mengatakan ada yang janggal dari tempus dan juga lokus. Dikatakan di sana jarak waktunya adalah dari Agustus sampai dengan 7 Januari. Dan juga lokasinya hanya di Gelora begitu ya. Sedangkan ini kan ditayangkan secara streaming dan dia mempertanyakan kenapa waktunya begitu lama sedangkan acara itu kan hanya 1 hari begitu. Apakah memang menunggu penerapan dari KUHP baru karena itu kan di awal Januari kemarin baru diterapkan? Ya, saya kira kalau soal tempus ya, soal waktu itu tentu kapan saja boleh selagi tindak pidana itu belum daluarsa, belum lewat waktu untuk bisa diproses secara hukum, kan begitu. Nah, soal perbuatannya, kalau tempusnya terjadi jauh sebelum KUHP baru, tentu juga dipersoalkan nanti KUHP baru atau KUHP lama kan begitu. Gitu. Apakah berlangsung surut atau tidak begitu? Iya, berlaku surut atau tidak. Nah, ini juga tentu sudah diatur dalam hukum acara ya. Nah, yang terpenting sebenarnya menurut saya adalah bukan persoalan itu gitu loh. Sekarang kan yang justru yang penting untuk diberikan edukasi kepada publik ini apakah perbuatan itu memenuhi unsur tindak pidana dari pasal tersebut atau tidak. Kan begitu gitu. Kalau kita lihat pasal 300 itu yang tadi saya katakan judul babnya tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan dan atau kehidupan beragama atau kehidupan berkepercayaan tadi itu, maka di pasal 300 itu perbuatannya tidak ada perbuatan menista atau menghina di situ. Sebenarnya Panji ini tidak ada perbuatan menista. Bukan unsur pasalnya. Di situ kan perbuatan di muka umum dilarang melakukan perbuatan permusuhan. Kemudian pernyataan menghina gitu ya atau permusuhan atau menghasut untuk melakukan perbuatan permusuhan atau menghina terhadap suatu agama atau kepercayaan tertentu dari agama atau kepercayaan yang ada di Indonesia yang diakui tadi itu gitu. Nah, tinggal dilihat apa yang menjadi konten daripada kegiatan acaranya Panji dalam mensrea itu, apakah ada atau tidak perbuatan atau narasi-narasi yang memang ditujukan sebagai bentuk permusuhan, menghina ataupun menghasut. Menurut Mas Septa gimana? Iya, kalau saya lihat kalau dari narasinya mengatakan di situ memilih pemimpin itu jangan hanya dilihat dari
rajin sholatnya misalnya, atau bolong-bolong sholatnya misalnya. Nah, itu menurut saya itu pendapat dia gitu loh. Sah-sah saja pendapat orang dalam memilih pemimpin kan begitu gitu loh. Nah, kalau mau dikatakan sebagai adanya penistaan kalau bahasa publiknya gitu ya, ataupun penghinaan ataupun permusuhan terhadap agama tertentu atau kebencian terhadap agama tertentu, tentu harus dikaitkan menurut saya pada objek yang dilindungi dalam tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan itu. Objek itu apa, Nah, Mas? objek itu tentu tertuju kepada objek-objek atau benda-benda yang sakral dari suatu agama atau kepercayaan itu. Salah satunya misalnya apabila yang dihina atau dinistakan itu atau dinodai itu tertuju pada Tuhan. Dalam Islam itu Allah gitu loh. Yang kedua, kitab suci. Dan itu semua agama pasti punya kitab suci atau kepercayaan itu. Yang ketiga berkaitan dengan adanya nabi dalam Islam misalnya, atau utusannya yang menjadi perantara antara Tuhan dengan umat atau pengikutnya itu gitu. Yang keempat adalah berkaitan dengan ritual ibadahnya. Begitu. Setiap agama punya ritual ibadah masing-masing atau kepercayaan juga begitu. Yang kelima adalah terkait dengan sarana atau tempat ibadahnya. Nah, dan yang terakhir adalah berkaitan dengan peralatan yang digunakan untuk ibadah itu. Dan itu semuanya sudah diakomodir di dalam bab 7 KUHP yang baru itu atau Undang-Undang 1 2023 itu. Nah, untuk mengatakan ada atau tidak penistaan atau tindak pidana terhadap agama, menurut saya batu ujinya itu gitu loh. Dari yang 6 ini mana yang dihina atau dinistai atau dinodai atau di dalam bentuk menghasut untuk menyatakan perasaan permusuhan, kebencian ataupun perbuatan-perbuatan yang menurut agama tertentu ya atau umat yang menganut agama tersebut atau kepercayaan tersebut merupakan bentuk penistaan atau penodaan terhadap agama itu. Gitu. Oke, dan pembuktiannya itu nanti membutuhkan ahli-ahli ya, Pak Rianto ya. Iya. Tahapannya setelah klarifikasi ini apa selanjutnya, Pak Rianto? Setelah klarifikasi ini ya, kalau penyidik sudah mendapatkan keterangan saksi-saksi pelaku ataupun terlapor ataupun saksi yang lain, ya, itu pasti nanti tadi kan Bapak ahli pidana sudah jelaskan bahwa kriterianya itu kan sangat panjang, apalagi dalam undang-undang baru. Kan membutuhkan penafsiran kan, ahli harus menafsirkan. Nah, disinilah polisi tidak ada kemampuan untuk menafsirkan sendiri, apakah ini memenuhi unsur apa tidak. Makanya itu harus dibutuhkan bantuan, yaitu keterangan ahli itu tadi. Bahkan kemarin ketika Pak Panji itu dipanggil, kan dia ditanya mengenai bagaimana mengenai standar komedi itu apa anunya. Itu juga itu galian untuk keterangan ahli mengenai apa makna daripada standar komedi itu. Nah, itu termasuk dalam rangka untuk menggali itu tadi loh. Apakah unsur-unsur itu tadi ada apa tidak. Di sini polisi harus betul-betul jeli karena apa? Karena dia dihadapkan kepada dua orang yang mengadu. Satu sisi orang mengadu dia tersinggung karena dia itu melanggar pidana, berarti kalau sudah nyinggung dia, yang satu sisi enggak dong, saya menghibur kok, semua orang buktinya ketawa. Kan beda pendapat ini kan. Polisi nggak bisa mengatakan, oh ya yang betul kamu, nggak bisa. Dia polisi hanya mendengarkan keterangan saksi ahli yang nanti dipanggil. Nah, di sini agak susahnya apa sekarang ini ya, karena di dalam penafsiran undang-undang yang kayak pasal karet ini tadi, itu kita sulit tuh untuk mendapatkan suatu keterangan ahli yang seragam. Panggil 10 saksi ahli, kadang-kadang 5 mengatakan ya, 5 mengatakan enggak. Disitulah subjektif artinya ya Pak ya? Enggak, bukan subjektif, pendapatnya beda-beda. Nah, disinilah polisi menghadapi kesulitan sekarang ini. Makanya itu polisi harus rajin, semua pun siapa mau diajukan diterima, diperiksa. Nah, hasil pemeriksaan itu harus direkod di dalam berita acara supaya nanti di kemudian hari kalau polisi ditanya, kok Anda bisa memutuskan begini-begini, ini datanya ada. Ada buktinya. Ya, gitu. Kira-kira gitulah. Jadi memutuskannya polisi tidak sendiri itu. Baik. Berdasarkan daripada gelar, dan gelar itu kalau sekarang karena masih penyelidikan ya, biasanya di internal polisi dulu. Tetapi kalau menurut saya ya, karena ini kasusnya nasional, tidak ada jeleknya polisi koordinasi dengan jaksa. Karena apa, jaksa itu sebagai pengawas daripada penyidik untuk melakukan penyidikan itu benar apa tidak gitu. Baik. Saya kira gitu. Pak Ari juga sudah mengatakan bahwa ini kasusnya nasional, jadi sepertinya harus ada koordinasi antar lembaga. Apakah kasus nasional ini yang menjadi sorotan mempengaruhi nanti proses penyelidikan yang dilakukan oleh polisi? Tapi kita jawab usai jeda saat lagi.
Kita lanjutkan dialog saya ke Pak Ari. Tadi pertanyaan gantungnya Pak Ari, apakah kasus yang menjadi sorotan publik saat ini, tekanan eksternal yang cukup besar, mempengaruhi penetapan delik pidana untuk kasus yang juga melibatkan public figure seperti seorang Panji ini, Pak? Bukan. Jadi arahnya kepada polisi lebih berhati-hati di dalam mengumpulkan alat bukti semua itu yang mendukung yang pro ataupun yang kontra. Itu semua harus dikumpulkan oleh polisi. Makanya itu tadi kan alat bukti tadi, kalau ini bajakan atau tidak, itu nanti akan ditanyakan kepada oleh polisi kepada ahli IT. Pak, ini ada potongan kayak gini yang dilaporkan oleh pelapor sebagai alat bukti bahwa dia itu ujaran kebencian. Apakah ini memenuhi syarat untuk jadi alat bukti? Nah, kita tanya pada saksi ahli itu, keterangan ahli gitu. Nah, disitulah maka jadi polisi intinya nggak bisa memutus. Polisi itu hanya mengumpulkan semua alat bukti yang terkait dengan adil dan tidak dimanipulasi, dan kemudian nanti akan dibawa kepada forum. Kalau penyelidikan ya mungkin internal polisi saja, tapi kalau untuk sampai penyidikan nanti mendatangkan dari jaksa juga. Tapi istipin saya karena ini kasus ini menjadi perhatian publik, maka pada saat penyelidikan pun menurut saya harus sudah dirundingkan dengan jaksa. Karena seandainya kasus ini nanti akan diberhentikan, polisi juga harus lapor juga kepada kejaksaan. Itu jadi intinya kayak gitulah. Jadi kita ini ya bagusnya apa? Ini kasus ini di awal perubahan antara KUHP lama dengan KUHP baru. Nah, ini dihadapkan dengan kasus kayak gini nih. Saya test case kan, bagaimana cara meladeni itulah, mengolah kayak gitu. Nah, ini saya pikir bagus ya. Dan polisi dari sekarang pasti akan melihat care betul dengan perbaikan penyidik cara kerjanya gitu. Oke. Kira-kira itu. Baik, Mas Septa, tadi Pak Rianto sempat menyinggung sedikit soal alat bukti begitu ya. Ini juga menjadi concern dari Haris Azhar kemarin yang mengatakan barang bukti ada potongan-potongan video yang memang ditampilkan pada saat proses klarifikasi kemarin, tapi ini bukan dari sumber utama. Sumber utamanya kan dari media streaming begitu ya. Ini barang bukti dalam bentuk flash disk yang sudah dipotong-potong dari akun-akun yang memang akun isinya hanya untuk memotong video-video tadi begitu. Tanggapan Anda seperti apa? Apakah barang bukti ini bisa dibilang resmi dan juga kuat begitu? Iya, tentu soal alat bukti atau barang bukti ini kan ranahnya hukum formil ya, hukum acaranya gitu. Dan yang juga tidak terpisah dengan pembuktian perbuatan materialnya, saling keterkaitan. Tentu potongan-potongan itu menurut saya tidak bisa dijadikan bukti satu-satunya. Harus penyidik melihat secara utuh itu cuma satu rangkaian. Dan juga dilihat dari cara pemerolehannya. Karena yang namanya alat bukti yang sah itu dilihat daripada cara pemerolehan alat bukti itu. Diperoleh secara melawan hukum atau tidak. Kalau alat bukti itu walaupun ada keterkaitannya, tetapi diperoleh secara melawan hukum, maka dia tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah. Misalnya pembajakan dari video tadi itu ya? Betul, gitu. Itu persoalan tersendiri dalam hal memperoleh alat bukti atau barang bukti yang dijadikan dasar untuk buat laporan. Gitu. Jadi itu bisa digugurkan barang buktinya? Ya, bisa. Karena dia tidak punya nilai pembuktian untuk apa? Penyidik tentu tidak akan bisa menggunakan itu, pasti nanti akan dipersoalkan. Berarti itu juga akan mengurangi unsur untuk menuju ke delik pidana kalau digugurkan alat buktinya, Bang? Ya, tentu pembuktian unsur-unsur tindak pidana itu selain daripada perbuatannya diikuti dengan alat bukti atau barang bukti yang nanti jadi alat bukti misalnya. Makanya alat bukti atau barang bukti yang dijadikan sebagai bukti atau alat bukti yang sah harus diperoleh secara sah pula. Dalam artian tidak secara melawan hukum. Walaupun itu benar adanya, misalnya teroleh seperti itu, tetapi diperoleh secara melawan hukum, maka dia tidak bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah, yang kemudian mempunyai nilai pembuktian dalam proses penegakan hukumnya nanti. Gitu. Oke, Mas Septa, ini kan special show yang tayang secara streaming begitu ya, di area yang bisa kita bilang tertutup, bahwa kita menonton itu secara sadar, berlangganan, layanan streaming tadi, memencet, dan juga kita tahu dari awal bahwa ini adalah acara stand up comedy yang mungkin akan menyindir pihak-pihak tertentu. Ketika ini dilakukan secara bisa dibilang tertutup begitu, ketika ada yang baper, ada yang merasa tersinggung begitu, apakah ini bisa dijadikan pidana juga begitu? Bahwa kan kita secara sadar menonton itu, mengakses itu. Ya, itu menurut saya juga suatu persoalan tersendiri gitu ya dalam pembunuhan unsurnya itu. Karena unsur pasal 300 atau 300 KUHP baru tadi itu dilakukan di muka umum. Setiap orang melakukan perbuatan di muka umum gitu kan. Perbuatan permusuhan, pernyataan kebencian atau perbuatan dalam bentuk menghasut terhadap agama atau kepercayaan tadi itu. Nah, kalau dilakukan di tempat tertutup di mana orang juga terbatas untuk bisa masuk ke dalam, itu maksudnya ranah
private gitu, ranah tertutup juga, bukan ranah terbuka, bukan publik gitu ya. Sehingga kemudian itu juga nanti akan berpengaruh terhadap pemenuhan unsur-unsur di muka umumnya itu gitu loh. Kan itu kalau dia datang ke situ, tentu dia sudah tahu dong, apalagi berbayar. Apa yang akan ditayangkan, mungkin di situ juga ada menyindir orang-orang yang di situ atau di luar situ misalnya, ya tapi habis sebatas di dalam situ saja gitu. Apalagi sifatnya juga komedian. Artinya Mas Septa lemah membuktikan bahwa ini ada penistaan dan juga penghasutan di dalamnya. Iya, kalau menurut saya bukan hanya lemah, tetapi pemenuhan unsurnya menurut saya justru belum gitu loh. Berarti penerapan pasal 300 tadi belum tepat? Belum. Ini menurut saya bukan penistaan terhadap agama, ataupun penodaan terhadap agama, ataupun tindak pidana terhadap agama atau kepercayaan. Karena tadi tidak menyerang objek-objek yang sakral dari agama tadi itu. Gitu loh. Baik, Pak Ari, bagaimana? Tidak tepat rasanya di pasal 300? Ya bisa saja. Kalau memang menafsirkannya begitu ya, berdasarkan keyakinan saya kayak gitu ya. Ya gitu. Bisa, memang kayak gitu. Justru yang seperti inilah pakar-pakar ya. Sekarang pakar kita berhadapan pandangannya begitu. Tapi pakar yang lain berpandangan juga lain juga yang ikut mendukung bahwa itu memang pantas untuk dilaporkan. Nah, makanya saya bilang tadi ini contoh baik ya kejadian ini karena debatable. Debatable itu nanti polisi tidak akan mungkin bisa langsung mengesampingkan gitu aja selesai. Dihentikan karena tekanan publik kayak gitu ya. Nggak bisa. Kita tetap aja menimbang-nimbang, mengumpulkan yang secara adil dan kemudian kita buka secara transparan. Ini loh kayak gini dan kemudian hasil daripada semua para ahli yang berdebat di situ itu dan dari kejaksaan pun juga berpendapat gitu bahwa ini memang kayak gitulah putusannya nanti. Apakah itu nanti kemudian dihentikan di tingkat lidik atau disidik itu nanti kemudian hari. Tapi kalau untuk penafsiran yang benar yang mana ini unsur pidananya ada apa tidak itu para ahli sekarang ini masih debatable. Ada yang mengatakan memenuhi syarat, ada yang mengatakan tidak. Gitu. Dalam hal ini saya tidak ikut berpendapat dalam hal ini. Makanya karena apa? Karena saya tidak melihat bukti-bukti apa yang dikumpulkan oleh penyidik itu. Dan tadi kan dikatakan bukti kan harus seluruh gitu ya misalkan. Masalahnya itu apa? Yang 5 orang itu melaporkannya itu dari alat bukti potongan dari detik sekian sampai segini. Yang ini dari detik sekian sampai segini. Gitu Pak. Jadi bukan semua gitu keseluruhan itu. Ya beda-beda itu. Jadi makanya sepotong pun itu udah utuh karena itu yang menghina orang di situ, menghina agama di situ kan. Kira-kira gitulah. Jadi mungkin itu jadi salah satu kesulitan juga ya untuk menentukan delik pidananya. Tantangan dari polisi. Nah, tapi bagi saya kalau jadi penyidik saya nggak begitu pusing. Yang penting kita tampung aja semua pendapat dua-duanya. Yang penting kita tidak curang loh ya. Ini kalau ini menguntungkan sesuai dengan ini saya memuat ini. Sehingga saya seakan-akan didikte oleh ini gitu. Kayak saya dituduh oleh pakar itu kan yang lain itu. Jadi yang penting jujur kumpulkan semua dibahas bersama. Semua pakar-pakar suruh ikut ini gimana enaknya kayak gini nih. Kira-kira kalau kesimpulan saya Pak ya, kalau itu terjadi suatu pelanggaran, ini pelanggaran itu kan antara gini Pak, dari lemah sampai ekstrim. Ini ada di tengah-tengah Pak. Jadi kalau toh ada pelanggaran kecil lah. Gitu ya. Makanya solusinya paling bagus adalah ya didamaikan saja, selesai. Tidak harus nyari-nyari, oh kamu salah kemudian minta maaf, nggak usah, didamaikan. Karena masing-masing ini punya pendapat sendiri-sendiri kan Pak. Dan kesalahannya itu kecil lah. Si Panji itu kalau dia ngomongkan menghina itu nggak menghina benar sih. Cuman ada orang yang karena ada orang yang tersinggung masalahnya. Ya kan paling bagus kan kayak gitu Pak, dijelaskan kepada dua pihak. Ini loh Pak, Bapak jangan gampang tersinggung ini. Karena nggak banyak orang seperti Anda kan gitu. Si Panji juga katakan Bapak mengatakan benar, tapi ada orang yang tersinggung, lain kali jangan diulangi, contohnya kayak gitu. Kan yang penting bagus Pak itu. Semangat daripada pidana sekarang kita adalah settle Pak. Gangguan itu kembali utuh, kembali pulih, bukan memindahkan orang. Gitu kira-kira. Pak Haryanto, ini tujuan dari klarifikasi kan sebenarnya baik, termasuk penengahan tadi begitu ya, memenuhi kedua belah pihak masing-masing begitu, salahnya di mana, perbedaan pendapat dari mana ditemukan di tengah-tengah. Tapi bagaimana caranya pihak kepolisian menyampaikan bahwa proses klarifikasi ini bukan kriminalisasi pekerja seni begitu. Bagaimana caranya, Pak Haryanto? Kriminalisasi pekerja seni itu kan komentar daripada orang-orang yang mendukung Pak Panji. Sorry ya, saya tidak membela ya. Istilah itu kayak gitu kan, kriminalisasi. Padahal yang dikerjakan oleh polisi itu adalah proses penyelidikan. Proses penyelidikan itu harus
tempuh, ngundang orang, kemudian apa nyari-nyari itu bukan kriminalisasi. Tanpa pemanggilan paksa ya? Iya, bedanya penyidikan dengan penyidikan itu Pak. Dalam penyidikan itu apapun boleh dilakukan, yang penting tidak maksa, tidak menyinggung apa itu hak asasi orang. Kalau polisi nggak boleh menyelidik, gimana Pak kerjanya kita? Bahkan kita suruh ngusut apa yang benar, nggak boleh tanya pun nggak boleh. Ngundang orang nggak boleh. Tapi ini juga adalah respons dari memang laporan yang kewajiban, ada Pak. di... Kalau menurut saya polisi manggil itu kewajiban untuk mencari keterangan, sepanjang polisinya nggak maksa dan tidak mencemarkan orang yang dipanggil itu. Wah ini tersangka, itu kan nggak boleh. Jadi kira-kira gitu Pak, klarifikasi itu untuk mengkelirkan lah kira-kira seberapa besar apakah ada pelanggaran apa tidak itu. Tapi tujuannya adalah untuk pemulihan itu tadi Pak. Karena semangat daripada hukum kita sekarang bukan menghukum orang. Saya bukan untuk menghubungkan Pak Panji itu harus diperiksa di persidangan, bukan. Tapi yang tadi tersinggung supaya jadi nggak tersinggung. Yang Panjinya supaya juga award itu apa Mas Wise gitu, jangan sampai gitu lagi. Kira-kira gitu Pak. Oke, mungkin Mas Septa bisa menanggapi bahwa di KUHP yang baru ini apakah memang lebih banyak peluang untuk tidak adanya kriminalisasi terhadap profesi-profesi tertentu mungkin yang ada pinggir-pinggir jurangnya gitu Mas? Iya, memang spirit KUHP dan KUHAP kita yang sekarang itu kan tidak pemindanaan ya, tidak penjatuhan sanksi gitu. Sedapat mungkin arahnya itu untuk memberikan kemanfaatan. Tapi persoalan atau konflik sosial yang terjadi itu selesai gitu. Salah satu mekanismenya kan ada restoratif justice gitu ya. Jadi dengan spirit KUHP ini menurut saya memang momentum yang bagus dan juga tadi ujian profesionalitas daripada penyidik Polri untuk menyelesaikan persoalan ini. Kita juga tidak bisa menafikan memang ada orang-orang pihak tertentu, individu tertentu merasa itu bentuk suatu tersinggung lah dengan pernyataan Panji itu. Tetapi kan di satu sisi Panji itu melakukan menyampaikan perkataan atau pernyataan itu dalam satu kegiatan yang memang terbatas. Dan itu juga merupakan substansi atau literatur yang memang sudah dilakukan secara riset gitu kan, yang saya ikuti itu. Artinya apa yang dia sampaikan itu bukan juga omong kosong. Bisa jadi itu juga menurut saya itu sebagai bentuk kritik sosial terhadap pemerintah kita atau terhadap golongan-golongan tertentu misalnya, tetapi tidak bermaksud untuk ditujukan untuk menghina ataupun menghasut atau mengajak orang untuk membenci agama tertentu ataupun dalam bentuk perbuatan permusuhan tadi itu. Karena apa yang disampaikan menurut saya itu ya tidak ada tendensius untuk ke arah sana apa yang dirumuskan dalam tindak pidana terhadap agama ataupun kepercayaan yang ada di dalam pasal 300. Berarti yang dikritik adalah perilaku penganutnya ya, bukan agamanya. Betul gitu loh. Padahal yang kalau yang dikritik ataupun dihina atau dinodai tadi adalah agama, karena tindak pidana terhadap agama justru ya tadi objek sakral dari agama itu yang menjadi objek yang dihinanya gitu loh. Oke, baik, kita tunggu bagaimana pemeriksaan, terutama berikutnya adalah ahli-ahli yang akan dipanggil begitu. Apakah ini akan lanjut ke tahap penyidikan atau tidak? Kita tunggu sama-sama. Terima kasih Mas Septa Parianto sudah hadir bersama kami pagi ini. Dan pemirsa, kami akan kembali usai jeda di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kami memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana. Perdana Menteri Australia Anthony Albanese tiba di Istana Merdeka pukul 9 pagi. Perdana Menteri Albanese langsung disambut hangat oleh Presiden Prabowo Subianto. Keduanya kemudian berjalan menuju lokasi upacara penyambutan kenegaraan. Upacara penyambutan diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara dan perkenalan delegasi masing-masing. Usai penyambutan, Presiden Prabowo dan PM Albanese menggelar pertemuan tertutup. Agenda kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan traktat terkait keamanan antara Indonesia dan Australia serta sejumlah dokumen kerjasama. Presiden Prabowo mengatakan, penandatanganan ini menegaskan hubungan erat antara Indonesia dan Australia. Dalam pertemuan hari ini, saya dan Perdana Menteri Albanese juga membahas berbagai agenda prioritas bersama. Di bidang pertanian, saya mengundang pihak Australia untuk mengembangkan joint venture di sektor pertanian di kedua negara, guna mendukung upaya Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan kita. Saya juga mengundang Australia untuk berinvestasi di sektor hilirisasi,
mineral kritis Indonesia, termasuk pengolahan nikel, tembaga, boksit, dan emas. Pada saat yang sama, kami juga mendorong perusahaan Indonesia untuk berinvestasi di sektor pertambangan mineral kritis Australia. Dan antara siap bekerja sama dengan para mitranya di Australia untuk menjajaki peluang co-investment dan dalam berbagai bentuk kemitraan lainnya. Perdana Menteri Albanese dan saya juga membahas kerjasama di bidang pendidikan dan tenaga kerja terampil. Saya juga mengundang Australia untuk mendukung upaya kita dalam memperkuat sistem pendidikan Indonesia melalui program pelatihan dan peningkatan kapasitas bagi para guru dan tenaga pengajar. Perdana Menteri Australia menyambut baik penandatanganan kerjasama bilateral di berbagai bidang kali ini. Ia berharap hubungan Indonesia dan Australia akan semakin erat di masa depan. Dalam kesempatan itu, PM Albanese juga menyampaikan ucapan duka cita atas bencana banjir dan longsor di Sumatera akhir November lalu, serta longsor di Bandung Barat, Jawa Barat bulan lalu. I am very pleased to be back here for my 5th visit as Prime Minister of Australia. No country is more important to Australia or to the prosperity, security and stability of the Indo-Pacific than Indonesia. We share a deep trust and an unbreakable bond as neighbours, partners and friends. In this spirit of friendship, I extend Australia's condolences to the Indonesian people for all those lost in the tragic flooding and landslides in Sumatra last year and West Java just last month. Our thoughts are with the victims and their families. Sebelumnya, Albanese bertemu Prabowo pada Mei 2025 dan disusul dengan kunjungan balasan Presiden Prabowo ke Australia pada November 2025. Terima kasih Anda masih setia bersama kami. Pemirsa, ini polisi berhasil mengungkap kasus kematian satu keluarga yang ditemukan dengan mulut berbusa di Warakas, Jakarta Utara. Jadi diduga karena dendam, tersangka melakukan pembunuhan berencana dengan meracuni keluarganya menggunakan racun tikus. Kepolisian Metro Jakarta Utara mengungkapkan kasus kematian 3 orang yang merupakan satu keluarga di Warakas, Jakarta Utara. Dari hasil penyelidikan, diketahui tersangka yang berinisial AS meracuni ibu, kakak, dan adik kandungnya menggunakan racun tikus. Dan untuk mendalami kasus ini, kita sudah terhubung dengan AKBP Ongko Seno, selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara. Selamat pagi, Pak Kasat. Selamat pagi. Baik. Pak Kasat Reskrim, kami ingin tahu apakah benar motif dari pembunuhan berencana yang dilakukan oleh tersangka ini atau pelaku ini benar karena dendam, Pak? Dan dendamnya ini terkait apa, Pak Kasat? Ya, di sini bisa kami jelaskan berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan kami terkait kasus meninggalnya 3 orang di Warakas ini yang dilakukan oleh tersangka AS. Ini motifnya memang karena tersangka AS ini sebagai anak, dia merasa jengkel terhadap ibunya karena sering dimarahi. Adapun alasannya dimarahin karena tersangka ini sering pulang terlampau larut malam ataupun bahkan kadang tidak pulang. Termasuk juga terhadap kakak perempuannya yang juga menjadi korban, itu juga sering memarahi atau sebetulnya niatnya adalah menasihati pelaku, namun diterima atau direspon lain oleh pelaku. Demikian. Oke, Pak Kasat, ini berarti bisa dibilang masuk dalam kategori anak berhadapan dengan hukum. Boleh kami ketahui usia dari anak berhadapan dengan hukum ini? Pak Kasat. Nah, untuk pelaku sendiri ini usianya sudah dewasa, yaitu 22 tahun. Meskipun masih tinggal bersama orang tuanya. Iya. Baik.
Baik. Bisa diinformasikan juga kepada kami, apakah memang ini dilakukan secara berencana, maksudnya sudah menyiapkan racunnya terlebih dahulu dan tanggalnya sudah ditentukan atau memang spontan saja saat itu? Kalau sampai merencanakan jauh-jauh hari itu tidak, namun memang sehari sebelumnya yang bersangkutan sudah mempersiapkan, yaitu sudah membeli racun tikusnya, kemudian menunggu momen yang pas mungkin ya untuk pelaku, kemudian pelaku baru melancarkan rencana aksinya tersebut. Berapa lama kemudian sudah terbesit keinginan untuk meracuni keluarganya, Pak Kasat? Ya, ini sepertinya adalah akumulasi kejanggalan pelaku karena situasi dia sering kali dimarahi sehingga timbullah keinginan itu. Oke, Ini kan konstruksi kejadian di hukum dari pelaku awal ini, Januari atau di tanggal 1 ya mungkin sekitar Desember sudah punya keinginan. Ya, untuk konstruksi hukumnya sendiri atau pasal yang kami sangkakan, kami menerapkan pasal tentang pembunuhan berencana, termasuk juga ke Undang-Undang Perlindungan Anak, mengakibatkan kematian kepada anak karena salah satu korbannya juga merupakan anak usia 13 tahun. Dengan baik, ancamannya terima kasih Kasat. hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama 20 tahun. Ya. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Utara AKBP Ongkoseno. Selamat pagi. Ya, kami masih akan kembali dengan kasus lainnya yang akan kami dalami. Ini terkait dengan video kekerasan antar siswi di salah satu SMA negeri di Kota Bengkulu yang viral di media sosial. Sesaat lagi. Pemirsa, video kekerasan antar siswi di salah satu SMA negeri di Kota Bengkulu viral di media sosial. Ada siswi kelas 10 yang diduga menjadi korban pengeroyokan oleh kakak kelasnya. Korban berinisial AA terjatuh dan mengalami penganiayaan oleh beberapa siswi yang merupakan kakak kelasnya. Akibat kejadian itu, korban mengalami sejumlah luka lebam di bagian tubuhnya. Untuk mengetahui apa sebenarnya motif perkelahian ini di lingkungan sekolah, kita akan bergabung dengan Kepala Sekolah, ada Pak Syahroni. Selamat pagi Pak Syahroni, Assalamualaikum. Selamat pagi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Syahroni, apakah Bapak sudah mengetahui sebenarnya apa penyebabnya, motifnya sehingga anak-anak ini berkelahi Pak di lingkungan sekolah? Dari keterangan yang kita dapat, motif terjadinya perkelahian di sekolah adalah keributan yang terjadi di luar sekolah melalui media sosial. Oke, hukuman bagi para siswi ini apa Pak yang terlibat konflik? Maaf, ulangi. apakah pihak sekolah sudah memberikan sanksi kepada anak-anak yang melakukan perkelahian ini Pak? Untuk sanksi, pihak sekolah terlebih dahulu meminta keterangan kepada murid yang terlibat dan kita akan menerapkan sanksi berdasarkan poin pelanggaran yang menjadi acuan tata tertib sekolah. Oke, sejauh ini dari keterangan yang didapatkan pihak sekolah, ya silakan Pak, dilanjutkan. Sambil menunggu proses mediasi yang akan kita lakukan. Baik, mediasi akan dilakukan. Pihak-pihak mana yang akan dipanggil Pak? Apakah melibatkan orang tua dari kedua siswi yang terlibat konflik ini? Mediasi akan melibatkan murid yang terlibat dalam insiden atau peristiwa tersebut. Semuanya akan kita komunikasikan, akan kita koordinasikan untuk menjadi jalan perdamaian.
Iya, Pak Kepsek, saya juga penasaran. Ini kan terjadi kabarnya atau informasinya di depan kelas. Apakah saat itu tidak ada guru yang melihat? Dan apakah rekan-rekan sesama pelajar juga tidak berusaha untuk melerai perkelahian, Pak? Maaf, boleh disampaikan, kejadian itu terjadi ketika pelaksanaan jam istirahat pertama. Jadi memang guru pada saat itu semuanya sudah berada di ruang kantor. Dan siswa karena dalam keadaan istirahat tentu di luar kelas dalam keadaan ramai untuk tingkat kelas 10, rombel 10. Oke, baik, kita harapkan mediasi bisa berjalan dengan lancar sehingga konflik tidak kembali berlanjut. Terima kasih Pak Syaroni, Kepala Sekolah sudah bergabung bersama kami pagi ini. Terima kasih Pak Syaroni, selamat pagi. Baik, dan informasi kita tadi, perbincangan kita dengan Pak Syaroni mengakhiri jumpa kita di Apa Kabar Indonesia pagi hari ini. Saya Adi Kumala. Saya Reza Baluel, terima kasih. Sampai jumpa.